Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah allazi qala inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Teman-teman pengajian Nahwu Shorof yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ungkapan bahasa Indonesia ada contoh ungkapan seperti ini. Budi menendang bola. Budi menendang bola. Maka itu dalam ilmu bahasa Indonesia dikatakan kalimat yang sempurna. Karena kalimat yang sempurna itu adalah kalimat yang mana komponen-komponennya bisa menempati posisi subjek, predikat, objek, atau sering kita kenal dengan SPO. S-nya subjek, P-nya predikat, O-nya objek. Kadang-kadang memakai K, keterangan, baik keterangan tempat ataupun keterangan waktu ataupun keterangan tambahan. Di dalam bahasa Arab pun demikian, ada ungkapan yang sempurna. Sempurna di sini adalah sempurna dari susunannya dan sempurna secara maknanya. Artinya memberikan faidah, memberikan pemahaman sehingga orang lain tidak bertanya lagi maksudnya apa. Nah itu. Dan ungkapan ini dalam bahasa Arab disebut kalam. Ini yang akan kita bahas. Karena pelajaran nahwu yang paling pertama kali itu adalah mengenai bab kalam. Tanpa kita mengenal kalam, kita akan bingung belajar bab-bab yang lainnya. Karena dari sinilah dasar ilmu nahwu. Karena di dalam kalam itu ada unsur-unsur penyusun kalam. Itu diantaranya isim, fiil, dan huruf. Baik, apa itu kalam? Kita gunakan saja kitab Jurumiyah. Menurut kitab Jurumiyah, kalam adalah al-kalamu huwa al-labdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam adalah berupa lafad yang tersusun, yang bisa dipahami dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Itu kalam. Baik. Contoh dalam bahasa Arab misalkan seperti ini. Ishtara Khalidun ad-darajata. Ishtara telah membeli. Siapa yang membeli? Khalidun, Khalid, ad-darajata, sebuah sepeda. Atau terjemahan bebasnya, Ishtara Khalidun ad-darajata. Khalid membeli sepeda. Ini merupakan kalam atau ungkapan yang sempurna secara susunan dan secara pemahaman. Artinya memberikan pemahaman yang sempurna. Nah, inilah diperlukan bahwa ketika kita bicara, pembicaraan kita itu kalimatnya harus efektif kalau menurut bahasa Indonesia. Jadi efektif itu adalah sesuai dengan maksud dan tujuan, dan ketika bicara tidak panjang-panjang. Artinya singkat dan padat. Singkat secara susunannya, padat secara maknanya. Ini yang akan kita bahas. Ayat-ayat Al-Quran itu adalah kalam. Semuanya kalam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang disajikan secara singkat, secara susunan kalimatnya tetapi padat makna. Makanya kita belajar ilmu nahwu itu adalah untuk menggiring kita supaya kita bisa memahami Al-Quran secara paripurna, kan gitu. Baik, kembali ke masalah kalam. Tadi sudah dikatakan bahwa kalam itu adalah al-kalamu huwa al-labdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafad yang tersusun,
yang bisa dipahami dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Dengan demikian, sebuah ungkapan dikatakan kalam apabila memenuhi 4 syarat ini. Mana syarat yang 4 sesuai dengan ta'rif yang tadi? Kalam itu adalah berupa lafad, al-lafdu. Yang pertama, syaratnya harus berupa lafad. Yang kedua, al-murakkabu, yang tersusun. Yang ketiga, al-mufidu, yang bisa dipahami. Yang keempat, bil wad'i, dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Baik, kita uraikan satu-satu syarat yang 4 ini supaya ungkapan disebut kalam. Yang pertama harus berupa lafad. Belajar ilmu nahwu, kita akan temui banyak sekali ta'rif atau pengertian-pengertian. Dari satu lafad itu atau dari satu kata kita temukan ta'rif. Ketemu kata ini ta'rif lagi, ketemu kata itu ta'rif lagi. Maka dari itu, mari kita sedikit-sedikit belajar mengenai ta'rif dalam ilmu nahwu ini. Yang pertama, supaya kita bisa memahami secara sempurna apa itu lafad, maka kita harus mengenal ta'rifnya atau pengertiannya. Ta'rif dari lafad itu adalah al-lafdu huwa as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah allati awaluha al-alifu wa akhiruha al-ya'u. Lafad itu adalah suara yang mencakup terhadap sebahagian huruf hijaiyah, yang mana huruf hijaiyah itu diawali oleh alif dan diakhiri dengan huruf ya. Menurut para ulama ada yang mengatakan huruf hijaiyah itu 28, ada yang mengatakan 29. Baik. Dikatakan kalam apabila memenuhi syarat. Syarat yang pertama lafad. Lafad itu harus berupa suara. Contohnya, kita mengucapkan lafad khalidun. Khalidun. Suara kan? Khalidun. Al-mustamilu, yang mencakup ala ba'dil hurufil hijaiyah, terhadap sebahagian huruf hijaiyah. Tentu khalidun memenuhi syarat ini karena mencakup sebahagian huruf hijaiyah. Khalidun terdapat 4 huruf hijaiyah. Yang pertama kha, kedua alif, ketiga lam, keempat dal. Khalidun. 1. Jadi harus berupa suara. Apabila tulisan maka tidak disebut kalam. Karena nulis, misalkan nulis kita lafad khalidun, tapi tidak ada suara di sana. Nah, itu bukan disebut kalam. Atau isyarat kita misalkan isyarat terhadap orang lain. Nah, itu bukan kalam karena tidak as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Baik, itu syarat kalam yang pertama berupa lafad. Syarat kalam yang kedua adalah berupa al-murakkabu, harus tersusun. Apa maksudnya al-murakkabu di sini? Maka ta'rif al-murakkabu itu adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Ungkapan yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Ungkapan yang tersusun dari 2 lafad atau lebih. Misalkan contohnya Khalidun musafirun. Khalid adalah seorang pengembara. Khalidun musafirun. Nah, itu murakkab karena minimal tersusun dari 2 lafad atau lebih. Jadi minimal 2 lafad sudah termasuk itu ke dalam kalam yang murakkab. Sudah termasuk terhadap kalam yang murakkab, tersusun dari 2 kalimat. Khalidun musafirun. Khalid adalah seorang musafir. Kalau yang 3 kalimatnya atau 3 lafadznya, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu pertama lafadznya. Lafadz yang pertama Al-Qur'anu. Kitabu lafadz yang kedua Al-Kitabu.
Allahi lafadz yang ketiga lafdzul jalalah, yaitu lafadz Allah. 3 itu kan. Nah itu disebut murakkab. Baik, itu syarat kalam yang kedua. Syarat kalam yang ketiga, sebuah ungkapan bisa disebut kalam apabila al-mufidu, syarat yang ketiga, harus bisa dipahami. Sekali mengungkapkan bisa dipahami. Apa itu al-mufidu? Ta'rif mufid itu adalah ma afada faidatan tamatan yahsanu sukutu alaiha minal mutakallimi wassami'i. Mufid itu adalah ungkapan yang memberikan faidah. Faidah di sini maksudnya informatif, yang sempurna terhadap ungkapan ini sehingga orang yang berbicara tidak perlu menjelaskan lagi ungkapannya, dan orang yang mendengarkan tidak perlu lagi bertanya apa maksudnya. Nah kita ma'afada faidatan tamatan, ungkapan yang berfaedah, yang sempurna secara makna, alaiha, dengan ungkapan itu, yahsanu sukutu minal mutakallimi. Jadi orang yang berbicara tidak menyebutkan maksud saya tadi bicara ini loh, tidak. Wasami, dan yang mendengar pun sudah faham apa yang diungkapkan oleh pembicara. Nah itu namanya mufid. Contohnya mana? Contohnya seperti tadi, Khalidun musafirun. Khalid adalah seorang pengembara. Atau contoh yang lain misalkan ishtara Muhammadun ad-darajata fisyuki. Ishtara, membeli. Siapa yang membeli? Muhammad. Apa yang dibeli? Ad-darajata, sepeda. Fisyuki, di pasar. Nah itu memberikan faidah, informatif, sehingga kita sebagai orang yang berbicara tidak perlu menjelaskan lagi, dan orang yang mendengarkan tidak perlu penafsiran lagi. Nah itu maksudnya mufid. Mufid itu memberikan informasi yang sempurna secara makna. Baik, sekarang syarat ungkapan sudah memenuhi kriteria ungkapan itu disebut kalam, maka syarat yang keempatnya itu adalah bil wad'i, harus diungkapkan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Misalkan contoh yang barusan, ishtara Muhammadun ad-darajata fis-suqi. Ishtara itu adalah fi'il, Muhammadun adalah sebagai fa'il, ad-darajata sebagai maf'ul, fisuki sebagai dorob, makan atau keterangan tempat. Jadi di sana SPOK kalau menurut bahasa Indonesianya. S subjeknya Muhammad, P-nya predikatnya ishtara, membeli, ad-darajata sebagai O objeknya, atau menurut kaidah bahasa Arab disebut maf'ulnya. Fisuki keterangan tempat di pasar. Kalau bahasa Arabnya adalah dorob, makan, keterangan tempat. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui kalau dalam bahasa Arab itu beda istilah-istilahnya dengan bahasa Indonesia. Misalkan dalam bahasa Arab itu ada disebut kalam yang barusan sudah kita jelaskan. Kemudian ada juga yang disebutkan kalimah. Kalimah dalam bahasa Arab dan kalimah yang ada dalam bahasa Indonesia berbeda. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia rangkaian kata-kata yang membentuk kalimat, gitu kan? Jadi ungkapan yang terdiri dari beberapa kata, itu kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Arab, ta'rifnya adalah al-lafdu al-maudu'u lima'na mufradin. Kalimat adalah lafad yang menunjukkan terhadap makna yang satu, mufrad. Misalkan Muhammadun, nah itu satu kalimat. Misalkan qola, nah itu satu kalimat. Itu disebut kalimat. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu bisa satu huruf. Misalkan huruf ba dalam lafad bismillahi. Bismillahi, ba-nya itu satu kalimat.
Jadi dalam bismi itu ada dua kalimat, ada ba-nya, ada isminya. Ada hurufnya, ada isimnya. Itu. Ada dua huruf, misalkan lafad hal atau bal atau qad. Nah itu. Ada tiga huruf, misalkan nasara, doroba, fataha. Ada 4, ada 5, ada 6, ada 7 huruf. Satu kalimat itu ada yang sampai 7 huruf. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kalam, kalimat sudah, sekarang ada istilahnya disebut kalim. Ada kalim. Kalim itu adalah ma tarakkaba min salasi kalimatin, ungkapan yang terdiri dari 3 kalimat. Afada aulam yufid, baik ungkapan itu memberikan pengertian yang sempurna ataupun tidak. Contohnya misalkan in qoma Muhammadun, in 1, koma 2, Muhammadun 3 kan. Jadi rangkaian katanya ada 3. Nah itu disebut kalim, meskipun tidak memberikan makna yang sempurna, karena artinya in qoma Muhammadun, andai saja Muhammad berdiri. Ya kenapa kalau tidak berdiri, kan gitu. Si mustami kan seperti itu nanti pertanyaannya. Kalau ungkapannya cukup sampai di situ, in qoma Muhammadun, andaikan Muhammad berdiri. Nah itu. Jadi perlu diketahui dalam bahasa Arab itu, terutama dalam ilmu nahwu, ada kalam. Kalam itu adalah ungkapan yang sempurna. Ada kalimat, kalimat itu sama dengan kata atau lafad. Ada juga yang dikatakan dengan kalim. Kalim itu 3 susunan lafad, memberikan faidah ataupun tidak memberikan faidah. Maksudnya informatif atau tidak informatif. Yang penting susunannya 3 kata itu disebut dengan kalim. Baik. Sekarang contoh dari Al-Qur'an. Misalkan teman-teman nanti bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 251. Dalam potongan ayat ada firman Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Wa qatala Dawudu Jaluta. Al-Baqarah ayat 251. Wa qatala Dawudu Jaluta. Wa qatala, dan telah membunuh. Siapa yang membunuh? Dawudu, Daud membunuh siapa? Jaluta membunuh Jalut. Jadi wa qatala Dawudu Jaluta. Terjemahan bebasnya, Daud telah membunuh Jalut. Itu adalah sebuah kalam, artinya ungkapan yang sempurna. Lafad ya berupa lafad semuanya. Wa qatala Dawudu Jaluta, sebuah lafad semuanya. Kemudian al-murakabu, tersusun, karena itu tersusun dari 4 kalimat. Ada waw, ada qatala, ada Dawudu, ada Jaluta. Kemudian al-mufidu, sudah bisa memberikan makna yang sempurna. Ya sudah, karena itu mengandung histori yang sangat dalam di sana kan. Mengandung makna yang sangat dalam di sana. Nilai sejarah yang sangat dalam di sana. Bil wad'i, dengan susunan bahasa Arab jelas. Wa qatala itu adalah wawunya wawu huruf ataf, qatalanya di sana fiil, fa'ilnya Dawudu, dan maf'ulnya itu adalah Jaluta. Nah itu. Baik, itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai kalam. Nanti kesempatan berikutnya kita akan membahas mengenai wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan. Jadi yang menyusun atau unsur-unsur penyusun kalam itu ada 3. Yang pertama isim, kedua fi'il, ketiga huruf. Penyusun kalam itu. Makanya kita harus mengetahui kalam karena ada isim, ada fi'il, ada huruf. Yang mana bahasa Arab itu tidak keluar dari 3 kalimat ini, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas ini dan disertai dengan contoh-contoh dari Al-Quran. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.